aku ngelihat di atas aku tuh kayak ada perempuan. Jadi kayak aku tuh lagi tidur di sininya, di pangkuannya si perempuan itu. Terus dia kayak gini gitu. Kenapa aku sadar itu perempuan? Karena kayak ada rambut gitu. Lagi ngeliatin Kak Kiki. Iya, kayak mau nyium gitu loh, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di Dimensi Mistik bareng gue Aris. Dan kali ini gue udah kedatangan seorang narasumber yang jauh-jauh dari Bintaro yang mau menceritakan kehororan kosannya yang masih di sekitaran wilayah Jakarta. Dan gue rasa nggak perlu berlama-lama, langsung aja nih kita kenalan sama narasumbernya. Assalamualaikum Kak Rizky. Waalaikumsalam, Kak. Kabar sehat Kak Rizky? Alhamdulillah, Kakak sehat? Alhamdulillah sehat juga. Sebelumnya makasih banyak nih Kak udah nyempetin waktunya datang jauh-jauh dari Bintaro buat nyeritain kehororan kosannya waktu di daerah Jakarta masih ya. Betul. Kalau boleh sedikitnya gue tahu ngalamin apa aja nih Kak waktu di kosan itu Kak? Sebenarnya yang untuk yang ngalamin sih banyaknya di teman aku. Jadi kayak ketika mereka datang ke kosan, malah mereka yang ngelihat sosoknya kayak gitu. Kalau ketika aku sendiri malah lebih jarang ya, dan mungkin lebih ke suara-suara kayak gitu doang sih. Tapi kalau lagi rame temen ada aja nih kejadian horornya itu. Nunjukinnya ke teman-teman. Iya. Dan Kak Kiki ini juga ada dokumentasi videonya Kak? Ada beberapa. Ada beberapa. Jadi nanti buat kalian semua nih wajib banget nonton cerita dari Kak Kiki ini, karena nanti bakal di-share nih video-video dokumentasinya. Dan Kak Kiki kesibukannya lagi apa aja nih Kak? Kalau untuk sekarang aku untuk weekday jadi karyawan swasta di salah satu perusahaan startup. Kalau untuk weekend aku ada Kiki Entertainment. Jadi itu memang kita sediain package vendor musik untuk teman-teman yang punya acara wedding gitu. Ada full band, ada akustik, ada soloist. Terus juga kita sediain sound system buat teman-teman yang punya acara wedding, party atau reuni kayak gitu sih. Terus aku juga sekarang ada toko buat teman-teman nih kalau misalnya ada yang suka thrifting gitu. Aku punya Vicky Collection itu di PGC Cililitan, Pusat Grosir Cililitan lantai 1 zona hijau. Nah, untuk Instagramnya ada di Vicky Collection Shop. Oh, nanti yang mau ditanya lebih lanjut tentang yang tadi tuh ada acara-acara, misalkan nanti ada acara wedding apa gitu, nanti langsung aja DM ke Kak Kiki aja ya. Iya, boleh. Tapi sebelum gue lanjut ke ceritanya, gue mau ngingetin lagi buat kalian semua, kalau kalian punya pengalaman horor kisah nyata yang epic-epic seperti yang dialami sama Kak Kiki ini, kalian bisa aja langsung DM ke Instagram Dimensi Mistik, atau bisa melalui email. Bisa juga langsung DM ke Instagram gue, nanti semua linknya bakal gue cantumin di kolom deskripsi. Terus dukung channel Dimensi Mistik dengan cara subscribe, like, komen, dan share, biar gue makin semangat menghadirkan narasumber-narasumber yang punya pengalaman horor kisah nyata yang epic-epic seperti yang dialami sama Kak Kiki ini. Jadi gue rasa cukup, gue juga udah penasaran, dan wajib banget tonton video ini sampai habis, karena gue yakin ini cerita yang dialami sama Kak Kiki di kosan tuh epic banget nih. Jadi yaudah, nggak usah berlama-lama, nggak usah banyak berbahasa-basi, langsung aja kita petik ceritanya. Kak Kiki bisa langsung dimulai aja nih Kak ceritanya. Iya, sebenarnya waktu itu tuh sekitar tahun 2019 awalnya tuh, kalau nggak salah ya. Jadi waktu itu aku pindah ke kosan Mampang ini karena memang di kosan yang pertama nih, yang sebelumnya itu juga ada kejadian-kejadian yang serem kayak gitu Kak. Jadi mendadak butuh kosan cepat, akhirnya aku tanyalah ke temanku namanya Yudi. Aku bilang ke dia, Yudi, ada info kosan nggak di tempat kamu gitu? Oh, ada nih Mas, kamar kosong 1, dia bilang gitu. Oh ya udah, aku mau lihat dong, mau survei. Nah, hari itu aku survei, dia panggilin bapak kosnya, terus aku langsung bayar gitu. Besoknya langsung pindah. Nah, waktu itu tuh memang aku karena kebagiannya satu kamar yang kecil, jadi aku di kamar yang itu dulu sampai 2 minggu kemudian aku pindah ke kamar yang ada di seberangnya. Gitu, itu kamar yang lebih besar. Memang ketika 2 minggu di kamar yang kecil ini kita nggak pernah ada ketemu masalah apa-apa sih Kak. Gitu, jadi semuanya kayak biasa aja. Tapi di kamar yang besar ini ketika hari pertama aku pindah, aku kan kayak ada mau pasang ini itu gitu. Waktu itu kejadian yang pertama banget membuat aku itu momen terserem di lokasi itu adalah aku waktu itu lagi nempelin gantungan baju gitu kan, pakai paku tuh, pakai palu.
Aku paluin, tok 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 gitu. Awalnya tuh aku nggak ngeh ada apa-apa. Terus tiba-tiba sampai aku ngeh, kok kayak ada feedback. Oh, Gitu. dipukul balik. Dipukul balik. Aku kira apa ada yang keganggu dari kamar di balik tembok gitu kan. Takutnya aku berisik terus dari balik tembok tuh orang mukul palu lagi gitu loh gitu kan, supaya aku ngeh gitu kayak jangan ganggu. Tapi setelah aku pikir-pikir, di balik tembok itu memang ada kontrakan Kak, cuma satu lantai doang dan kamar aku tuh di lantai 2, jadi nggak mungkin ada orang. Nggak mungkin gitu. banget ya. Terus kemungkinan terbesar berarti kan itu suara feedback dari temboknya gitu kan. Aku tuh benar-benar sampai mastiin kayak aku pukul 3 kali tok 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 gitu ritmenya, dia balik tok tok tok, aku 2 kali tok tok, dia balik lagi tok tok gitu. Sampai aku takut, aku ke kamar teman aku Yudi itu gitu. Kita memang cuma jaraknya beda 1 kamar doang. Aku bilang, Yudi, ada yang serem di kamar aku gitu, karena aku tuh memang kalau ada kejadian-kejadian kayak gini tuh nggak mau yang disimpan sendiri gitu loh Kak. Gitu. Aku langsung panggil si Yudi, aku tarik dia ke kamar aku. Kamu dengerin ya Yud, aku bilang gitu. Aku pukul lagi tuh pakunya, tok tok tok, gak ada feedback apa-apa. Aku langsung bilang, jadi gini tadi tuh kayak gini. Terus kata Yudi, Maski, itu udah biasa di sini, kata dia gitu kan. Aku biasanya malah ada yang ngegedor pintu sama jendela. Sampai digedor. Kayak gitu. Oh, aku mikirnya kayak ya udahlah, nggak separah di kosan sebelumnya kayak gitu. Sampai akhirnya ketika aku sadar tuh kok kayak banyak suara-suara aneh ya ketika aku di kamar itu gitu. Kayak aku lagi tidur nih Kak, terus malam-malam tuh dari arah tangga di samping tembok aku ada suara juga nih kayak maluin, tok 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 gitu. Padahal itu tuh tembok, terus ini tuh tangga gitu ke bawah. Jadi kalau misalnya ada yang mau maluin di sini, dia pasti harus naik tangga gitu kan. Tok gitu. Aku kadang suka bikin Instagram story, kayak ada yang dengar nggak sih gini gitu, supaya apa ya, kayak nggak ngerasa sendiri aja. Gitu loh. Terus udah, nah dari situ mulailah, aku kan tipikal orang yang seneng banget nih kalau misalnya kosan aku rame, aku ngajaklah teman-temanku untuk datang ke kosan. Gitu. Awalnya teman-temanku tuh kayak nggak ada yang ngeh gitu loh Kak. Gitu. Maksudnya kayak kok kosan ini serem, kok kosan ini ternyata ada yang kayak gitu-gitunya. Karena memang kosannya pun adem gitu. Terus kosannya juga yang di tengah komplek gitu loh. Nggak yang di lokasi yang samping makam kayak gitu-gitu, enggak Kak. Tapi masih dekat dengan pemukiman warga atau gimana nih Kak? Masih, jadi samping kosan aku tuh ada kontrakan-kontrakan yang memang daerah-daerah kosan gitulah gitu. Dan apa ya, mungkin kalau misalnya dibilang masuk situ merinding, enggak ada kayak gitu-gitu. Nah, kayak biasa aja. Gitu. Nah, sampai akhirnya waktu itu satu malam tuh, jadi kan kalau untuk layoutnya nih, tangga, kamar aku, kamar tengah, kamarnya Yudi, teman aku, gitu. Kita ini kan memang, aku sama Yudi ini tipikal orang yang suka tidur kayak jam 1, jam 2 malam, kayak gitu. Nah, waktu itu kita ngelihat si kamar tengah ini dia kayak bawa perempuan gitu. Terus aku chatting itu sama Yudi di DM Instagram. Aku bilang, Yud, tau nggak kemarin kan yang kamar tengah nih bawa cewek gini gitu kan. Oh iya kata dia gitu kan. Terus udah gitu tiba-tiba ketika kita lagi chattingan, dari kamar tengah itu tuh ada suara orang mandi, gyur kayak gitu. Terus aku bilang ke dia, wah dia baru mandi jam segini, lagi ngapain ya? Itu jam 12 malam Kak. Jam 12 malam. Kayak kita ngerumpi aja, wah dia mandi jam segini habis ngapain kayak gitu kan. Terus udah gitu dia bilang, Maski, kan di kamar tengah lagi kosong, kata dia gitu. Memang di kamar tengah ini tuh tipikal orang yang dia tuh ngekos di situ, tapi dia datang ke kosan itu tuh kayak cuma sebulan 2 kali Kak. Jadi nggak menetap banget nih. Nggak menetap banget. Gitu. Mungkin kayak ketika bawa temen dia ke kosan, bawa temen gitu loh tipikalnya. Terus masa sih gitu kan? Aku keluar kamar, Yudi keluar kamar, kita ngelihat, oh iya kamarnya gelap, nggak ada sendal kayak gitu. Tapi kedengar dari dalamnya ada suara orang mandi. Kayak gitu. Itu masih awal-awal aku di situ tuh gitu kan. Terus sampai akhirnya waktu itu kan memang kita masuk ke bulan puasa. Nah, bulan puasa itu di kosan itu tuh
orang-orang tuh kayak pada pulang kampung gitu Kak, Iya. gitu. Dan Mudik memang lah. dan memang waktu itu kebetulan karena aku di kantor itu kerjanya sampai H-2 Lebaran gitu, jadi ya aku tetap di kosan itu gitu. Nah kosan itu kan ada 6 kamar di atas, ada 2 kamar di bawah, dan aku sendiri waktu itu. Nah aku kan memang tipikalnya orang yang suka ngajak temen ya. Waktu itu tuh aku bawa teman tuh ke kosan gitu, teman kantor. Jadi waktu itu dia mau nginep, dia nginep, terus udah gitu dia mandi kan, maksudnya kayak kita ya udahlah sampai kosan langsung istirahat karena kan waktu itu mau sahur gitu kan, jadi kayak prepare. Dia mandi, aku tidur karena kecapean. Nah aku ngalamin yang namanya rep-repan Kak. Aku ngalamin yang namanya rep-repan. Jadi ketika aku tidur, aku tuh ngedenger si temen aku nih mandi ger gitu kan. Terus kok badan aku nggak bisa digerakin, mata aku nggak bisa mata aku tuh nggak bisa dibuka, tapi aku bisa ngeliat nih sekeliling. Iya. Kayak gitu. Terus aku ngerasa kayak, ih ini kenapa ya gitu. Napas tuh kayak sesek gitu. Sampai akhirnya ketika aku bisa buka mata, aku ngelihat di atas aku tuh kayak ada perempuan. Jadi kayak aku tuh lagi tidur di sininya, di pangkuannya si perempuan itu. Terus dia kayak gini. Gitu. Kenapa aku sadar itu perempuan? Karena kayak ada rambut gitu. Lagi ngeliatin Kak Kikin. Iya, kayak mau nyium gitu loh Kak. Iya. Gitu, kayak gitu aja pokoknya. Terus aku kayak, ini apa gitu kan. Terus aku gerak-gerakin badan sebisa mungkin sampai aku bisa gerak, itu udah gak ada. Terus aku kan bener-bener kayak capek gitu kan Kak, kayak gitu kan. Terus temen aku beres mandi, lu kenapa gitu kan. Nah gak apa-apa, karena memang temen aku juga ini penakut parah. Iya. Nanti kalau diceritain dia lebih takut. Iya. Nah di hari itu juga kita tidur lah langsung gitu, karena persiapan untuk sahur. Nah pas sahur, aku kan waktu itu makan sama teman aku. Aku duduk di sini, di samping aku ini pintu. Nah pintu aku buka waktu itu Kak. Terus teman aku kan di depan aku, jadi otomatis ketika dia makan ya dia ngeliat ke arah pintu juga kan. Nah pas aku lagi makan, tiba-tiba teman aku tuh kayak gitu. Terus aku bilang ngapain gitu. Tadi ada yang lewat gitu. Siapa mbak kata dia gitu. Aku mikir kayak mbak siapa gitu kan. Karena kan sebenarnya kosan itu di bawah ada pagar. Iya. Jadi ketika ada orang masuk ya otomatis pasti kedengeran. Iya, kedengeran buka kuncinya. Terus aku kayak, perempuan apa gitu. Orang gak ada suara apa-apa kok yang buka pagar, dan kosan itu kan tinggal aku doang yang nempatin gitu kan. Terus kata temen aku, demi Allah kata dia gitu. Tadi lewatnya pun bukan lewat yang berat gitu, enggak. Kayak lewat nengok ke arah kamar aku gitu, kayak nyapa teman aku. Kayak nyapa gitu. Terus ya udah aku tutup pintu, kita beresin makan, tidur. Kayak gitu. Nah aku juga kan punya temen nih namanya Rudy. Jadi waktu itu ada satu momen di mana si Rudy ini tuh ngalamin patah hati Kak, karena putus cinta gitu lah. Aku bilang ke dia dong, kayak Rudy kalau lo butuh hiburan ya udah lo datang ke sini aja. Gitu ya, kita cerita-cerita, kita ngobrol-ngobrol. Dan memang si Rudy ini tipikal orang yang kalau ketawa tuh gede banget Kak ngakaknya. Iya. Terus aku kayak, kan walaupun memang kosan aku waktu itu sepi, cuma kan karena dempet dengan kontrakan sebelahnya dan di seberangnya gitu, jadi kadang suka nggak enak juga ya kalau ketawa kegedean. Takutnya risih nih tetangga. Karena kan memang kamar aku juga di ujung dekat balkon kayak gitu. So aku bilang ke dia, Rudy lo kalau ketawa jangan kegedean gitu, nggak enak gitu kan, takut orang keganggu. Iya gitu. Tapi dia masih tetap ketawa gede kayak gitu, sampai akhirnya waktu itu dia ketawa gede, terus dari depan kamar aku tuh ada suara ngorok. Kedengeran dari depan nih? Dari depan kamar aku, dari balik jendela tuh ada orang ngorok kayak gitu. Oh, itu kisaran jam berapa nih Kak, kalau boleh tahu Kak? Itu masih siang deh Kak. Kayak jam 7, jam 8 abis buka puasa. Iya. Abis buka puasa gitu, dia ngorok kayak gitu kan. Terus ya udahlah gitu kan. Terus dia ketawa lagi kayak gitu. Tiba-tiba ada lagi tuh suara ngorok. Gitu. Terus aku bilang kayak, lu udah ngedenger kayak gini, lu udah diem gitu, jangan disengajain. Nah ada dia marah. Akhirnya kita main handphone lah masing-masing main handphone. Tiba-tiba suara itu ada lagi, tapi kayak ngebentak.
gitu, Langsung keras gitu. langsung keras gitu. Oh, Itu tuh si Rudy yang tadinya dia kan udah 2 hari ini di kosan aku gitu, yang tadinya dia nggak mau pulang, tiba-tiba hari itu pengen pulang. udah ngeri banget nih mungkin Iya, nih udah jadi ngeri banget. Rudinya sendiri. Karena kayak dibentak gitu loh. Iya, dikasih peringatan. Iya. Anak-anak Dan ya. di luar itu kan memang ketika orang-orang nggak ada itu kayak gelap aja gitu kan. Kayak cuma kamar aku doang yang nyala gitu. Dan walaupun ada orang di situ, itu tuh suara ngorok tuh nggak akan pernah kedengeran. Iyalah. Itu jadi kayak benar-benar ada di balik tembok itu. Iya. Nah terus udah tuh temen aku pulang gitu kan. Nah, ngomong-ngomong tentang suara ngorok, aku juga ada kejadian yang dimana waktu itu yang ngalamin aku dan si teman aku yang teman kantor itu, Iya. yang nginep. Dia waktu itu nginep lagi Kak, gitu. Kita kan waktu itu tidur tuh belakang-belakangan pungpungan. Aku ngadep ke tembok, dia ngadep ke arah berlawanan kayak gitu. Terus dia lagi cerita kayak, Ki, cewek gue gini dah gitu kan. Terus tiba-tiba ada kayak suara ngorok. Tapi suara ngoroknya tuh kayak dari belakang badan dia. Gitu. Terus kata dia, ya si anjir malah tidur gitu kan. Oh, Aku langsung balik badan, demi Allah bukan gue yang ngorok. tiba-tiba muncul tuh. Iya. Suara ngorok itu Suara ngoroknya lagi. tuh kayak kita tidur belakang-belakangan punggung-punggungan. Itu tuh kayak dari sini. Gitu. Dia lagi cerita, aku ngedengerin gitu sambil main handphone. Ya si anjir malah tidur kata dia gitu. Dia nyangkanya Kak Kiki Iya. tidur nih. Karena aku pun ngedenger jelas ngorok itu kan. Gitu. Terus aku kayak, demi Allah bukan gue yang ngorok gitu. Nah itu adalah cerita tentang si suara-suara yang aneh gitu. Iya. Sebenarnya ada lagi sih suara yang aneh, cuma aku mau ceritain yang ada sosok perempuan ini, yang dimana sosok perempuan ini yang tadi mungkin ya yang lewat ketika Yang teman nyapa. teman aku lagi makan, sama yang ketika aku rep-repan itu gitu. Sebenarnya aku juga bukan tipikal orang yang selalu mengaitkan kejadian-kejadian rep-repan, kan sebenarnya ada ilmiahnya gitu. Cuma karena aku waktu itu baru ngalamin rep-repan yang sampai segitunya, makanya aku bisa bilang ini tuh kayak aneh gitu loh Kak. Soalnya kalau rep-repan tuh aku biasanya cuma kayak nggak bisa gerak doang gitu. Cuma ketika yang kemarin ini memang kok ada sesuatu, Sosoknya. iya ada sosoknya kayak gitu. Terus aku mau ngebahas tentang si perempuan ini nih Kak, yang tadi ketika aku tidur rep-repan, sama yang ketika teman aku makan terus dia ngeliat ada yang nyapa perempuan kayak gitu. Mungkin ini berkaitan dengan sosok yang akan aku ceritain ini. Jadi waktu itu tuh teman aku Yudi sama pacarnya, dia itu baru beres nonton malam jam 11 malam kayak gitu. Nah kosan aku ini kan memang di bawah tuh dia khusus untuk parkiran motor. Terus ada 2 kamar kosong dan tangga kita naik ke atas tuh bentuknya zigzag gitu Kak. Nah waktu si Yudi ini lagi parkirin motor, terus pasiennya turun kan. Nah pasiennya tuh emang lihat ada cewek lagi naik tangga gitu kan. Terus pas Yudi udah beres ingin motor, terus ceweknya bilang, itu ada cewek siapa gitu kan. Maksudnya kan karena waktu itu momennya adalah yang ngisi itu cowok semua. Gitu kan. Oh mungkin Yudi itu awalnya mikir kayak, mungkin Ada siapa penghuni gitu baru kan. gitu. Tapi ketika mereka lagi ngeliat ke arah tangga, pas mereka lagi ngobrol itu cewek siapa, tiba-tiba dari atas tangga tuh ada cewek nongol kepala ke bawah gitu, kayak terus ngeliat tatap-tatapan sama mereka. Gitu. Terus mereka cuma diem gitu kan, kayak itu mereka ngeliat, si ceweknya ngeliat Tatap-tatapan nih. tatap-tatapan. Jadi kayak si cewek itu udah naik terus kayak mau ngintip lagi mimpi gue gitu kali ya. Nah sampai akhirnya besoknya paginya tuh si Yudi ngetok kamar aku sebelum aku berangkat kerja, kayak Maski gitu, mau cerita gitu kan. Kenapa? Iya semalam aku ngeliat cewek gini-gini. Terus aku bilang, Yudi kalau mau cerita kayak gini-gini jangan sekarang dan jangan di sini. Gitu kan, karena udah ini tempatnya dia gitu kan. Udah nanti aja. Dan di situ pun aku nggak berani yang nanyain kayak detailnya kayak gimana. Tapi ketika teman-teman aku ngeliat ada sosok tuh aku nggak berani nanyain detailnya gimana, karena aku takut malah jadi imajinasi aku tuh ke situ terus. Ya Ngegambarin sosok ini. kayak gitu. Nah dari situ udah
sama Yudi tuh. Terus waktu itu juga pernah ketika bulan puasa juga sih Kak. Jadi memang waktu itu tuh di Mampang kayak hujan terus gitu, di Jakarta tuh kayak hujan terus gitu. Nah terus kan kalau misalnya abis hujan tuh kita suasana tuh kayak dinginnya tuh enak gitu. Cuma kadang di kosan aku ini dinginnya tuh kayak dingin merinding gitu loh Kak. Gitu. Aku nih tipikal kayak suka ngedengar suara aneh kayak gitu Kak. Nah anehnya tuh kadang memang ketika aku tunjukin suara ini ke orang-orang tuh kayak banyak yang berpendapat gitu. Oh ini kayaknya suara ini. Tapi ketika suara itu ada, kadang kalau aku yang denger, Yudi itu udah tidur. Kadang kalau Yudi yang denger, aku udah tidur. Jadi kita tuh selalu chattingan gitu kayak, Maski masih bangun nggak? Gitu. Aku kadang bilang ke dia, Yudi masih bangun nggak? Itu ketika aku mendengar suara-suara yang kayak gitu. Nah aku ngedengar suara-suara kayak gitu, nggak tahu ya. Mungkin kalau misalnya sekarang kita flashback ke kejadian itu, orang mikirnya kayak, kok lo berani sih, kok lo nggak takut sih? Tapi ketika aku ngalamin, ya rasanya tuh cuma penasaran aja Kak. Gitu. Jadi karena ada suara kayak gitu kan. Aku tuh mikirnya kayak, ini ada apa sih? Apa ada yang kesakitan? Apa ada yang kenapa gitu? Makanya aku keluar, dan aku tuh awalnya mikirnya ke arah tangga kan, karena kamarku ini samping tangga. Nah, aku keluar, aku bawa kamera, aku record, karena aku tuh selalu pengen ngasih tunjuk ke teman-teman kayak, lo dengar gak sih ini gitu. Dan memang jelas banget suara-suara itu. Awalnya aku videoin ke arah tangga, tapi kok kayak jauh. Sampai akhirnya aku videoin ke kamar yang tengah, yang kosong. Kok suaranya kayak dari sini ya, kayak gitu. Nah aku tuh emang suka Kak ngumpulin bukti-bukti kayak gitu, supaya ketika nantinya ketika kita ngomong sama kayak bapak kos, ibu kos tuh enak gitu kan. Mungkin ketika mereka tahu akan diajin atau gimana. Nah aku sama Yudi tuh udah diskusi kayak, ini kayaknya udah serem banget deh gini. Sampai akhirnya Yudi yang ngomong ke bapak kos gitu, Pak kayaknya di kosan ini butuh di ngajian atau segala macam gitu kan. Soalnya gini, videonya pun udah dikasih ke bapaknya. Terus kata bapaknya, oh ya udahlah nggak apa-apa gitu. Udah ngasih videonya nih, rekaman hasil videonya yang kaki Rasanya kiri. tuh santai gitu kan. Oh, nggak ada tanggapan sama sekali. Nggak ada sama sekali, biarin aja kayak gitu. Kayak dia nerima gitu. Nah memang, dan si kosan aku ini kan yang kamar atas tuh memang selalu ada yang sewa nih. Karena mungkin lokasinya strategis kan di Mampang, udah gitu juga dia murah. Tapi di kamar bawah yang 2 ini dia nggak pernah disewain. Dikosongin aja nih. Dikosongin aja. Padahal teman aku waktu itu pernah ada yang mau masuk ke kosan itu. Jadi ada teman aku nih yang mau nempatin kosan itu. Nah terus waktu itu aku yang nanya kan ke bapak kosnya, kayak, Pak ini kosan ada yang mau nanya-nanya nih, boleh nggak? Terus dia bilang, oh kalau kamar bawah saya nggak sewain, kata dia gitu. Karena kalau ada saudara saya mau ditaruh di sini. Tapi actualnya saudara-saudaranya si bapak kos ini tuh datang ke situ kayak paling setahun 2 kali, kayak ketika habis lebaran atau kayak ketika ada momen apa, kayak gitu loh Kak. Jadi emang sehari-hari itu tuh dikosongin. Jadi kesehariannya itu emang 2 kosan ini kosong nih. Iya, yang di bawah. Gitu. Dan ada yang aneh juga sebenarnya di situ. Jadi kalau malam itu kan memang lampunya kadang suka nyala, kadang suka enggak. Aku kan kadang kalau pulang kerja malam gitu, atau misalnya lagi malam kita mau ngambil makanan ke bawah gitu kan. Kadang kita suka ngeliat di ventilasi cahaya kamar itu. Nah dan itu tuh lampunya tuh warnanya oranye. Dari kamar yang 2 kosong ini. Entah mungkin biar dia murah atau gimana kali ya. Cuma aku pikirnya kayak itu lampu oranye atau lilin. Kayak gitu. Nah memang tapi ketika keluarga bapak kos ini datang ke sana pun, ya
di depan kamar tuh pada sholat kayak gitu-gitu sih. Yang aku juga nggak tahu ya, mungkin memang apa ya, tidak disewakan. Padahal itu tuh sayang banget Kak, karena kan ya ngapain lah, kamar banyak peminatnya. Buat pemasukan. Iya kayak gitu kan. Nah itu salah satu momen yang aneh sih sebenarnya di kosan itu. Jadi memang untuk di kosan itu tuh sebenarnya pun kalau misalnya dibilang suasananya serem, kalau di kamar aku sendiri tuh enggak sih, gitu. Tapi memang yang di lantai bawah ini agak serem sih Kak, gitu. Karena yang pertama mungkin karena itu parkiran motor doang, gitu. Jadi lampu pun kadang kita jarang ada yang nyalain, gitu. Dan 2 kamar di bawah ini kan dia kayak dikosongin gitu. Padahal waktu itu beberapa kali aku nanya sama bapak kosnya, kayak Pak, temen aku ada yang lagi nyari kosan, boleh nggak ya kalau dia survei ke sini, gitu kan. Terus kata bapak kosnya gini, oh kamarnya nggak disewain, soalnya buat saudara-saudara saya kalau lagi datang ke sini, gitu. Aku sih yang oh ya udah kayak gitu loh Kak. Maksudnya tapi yang aneh tuh kayak ini daerah rame kosan gitu, dan ini juga kan sebenarnya kos-kosan, tapi kenapa nggak disewain? Padahal kan keluarganya pun jarang datang ke situ, kayak gitu sih Kak. Kayak gitu ya. Dan yang sosok wanita yang ketika lu lagi mau makan sahur nih Kak sama temen-temen lu, itu sosoknya yang dilihat seperti apa nih, yang cewek kayak nyapa gitu? Sebenarnya kalau untuk sosok yang dilihat sama teman aku ketika dia makan sahur, atau sosok yang si teman aku yang Yudi ini ketika dia lihat sama pacarnya itu, aku nggak nanya detail kayak gimana, karena memang aku cuma tahu itu cewek gitu. Soalnya aku nggak berani yang kayak itu rambutnya panjang apa pendek, atau misalnya mukanya pucat atau enggak, karena aku takutnya ketika aku makin mencari tahu malah aku kebayang-bayang dan aku jadi ngelihat juga gitu kan. Tapi temen lu jelas banget nih kalau lagi pada menghadap ke sana, membelakangi pintu posisinya kayak Kiki ya, itu dia lewat gitu aja. Iya lewat, dan lewatnya tuh bener-bener yang lagi jalan nengok ke arah kamar, terus dia ngeliat temen aku kayak gitu, terus udah. Gila banget. Pas temen lu datang ke kosan sama ceweknya habis nonton ya? Habis nonton. Itu dia ngeliat sosok cewek yang lagi begini. Nah itu penampakannya sama gak sih sama yang ketika nyapa itu? Nah karena itu kan orangnya beda kan, jadi aku pun ceritain ke si Yudi yang ngeliat sama pacarnya itu pun kayak ya udah ada cewek lewat terus kayak nyapa gitu, terus udah gitu loh. Aku nggak jelasin detailnya karena aku juga nggak mau cari tahu detailnya gitu. Tapi memang kalau misalnya kita ngomong kayak oh kayaknya relate deh, soalnya yang temen aku lihat cewek dan si Yudi ini lihat juga cewek. Ya mungkin sosoknya dia juga nih, gitu kan. Tapi dilihat sama orang yang berbeda. Dan yang bikin gue terheran-heran nih Kak, kenapa 2 kamar itu nggak boleh disewain kan? Nah sebenarnya itu juga yang aku penasaran sampai sekarang sih, karena kan kalau misalnya kita ngelihat di atas tuh sebenarnya suasananya tuh asri banget Kak gitu, kayak untuk ukuran Jakarta tuh di sana adem banget gitu. Tapi ketika ke bawah kayak misalnya jam 10 malam, jam 11 malam kita lagi mau ke bawah buat ngambil makanan di ojek online, kan otomatis pas naik tangga, turun tangga tuh kayak kita nengoklah ke arah kamar itu, ke arah pasti nih itu. Nah ketika ngeliat kayak loh kok ada cahaya oranye gitu kan. Dan memang kalau misalnya aku mau hubungin ke alasan dari si bapak kosnya sendiri pun juga nggak relate gitu, karena kan dia bilang oh nanti ini kan untuk saudara saya kalau kesini gitu-gitu. Tapi selama kurang lebih 1,5 tahun aku ngekos di sana, kayak nggak pernah Kak, kayak paling 2 kali aja ada nih saudaranya main gitu, kayak momen-momen abis lebaran gitu. Dan memang sih kalau ada saudara-saudaranya nyampe depan kamar juga mereka ada yang sholat kayak gitu-gitu sih. Tapi yang kakek lihat ini 2 kamar ini ada lampunya nih orange. Kebetulan waktu aku ngeliat ada saudaranya itu siang. Yang pas lagi ngambil ojek online itu, yang GoFood itu? Kalau yang GoFood itu ya paling malam 1 kamar aja. 2 kamar. 2 kamar kelihatannya orange lampunya di dalam. Dua-duanya. Dan tapi kalau dari kaca tuh Kak itu nggak kelihatan karena kan kacanya dia kasih horden. Iya, jadi cuma kelihatan pantulannya aja nih mungkin. Iya, dari si ventilasinya doang. Iya. Dan akhirnya kira-kira Kak Kiki berapa lama nih? 1,5 tahun tinggal di situ? Iya, tinggal di sana 1,5 tahun dengan semua cerita-cerita itu. Sebenarnya waktu ngalamin tuh kita nggak
kalau aku cerita ke orang kan Kuat kayak juga. gini-gini tuh Iya, pasti iya, orang kayak, ya lo kenapa nggak langsung pindah aja ngalamin gitu-gitu, sengaja Iya, banget iya. sih gitu. Karena apa ya, pertama di situ udah nyaman juga, Iya. terus juga udaranya enak gitu, karena nggak gampang kan kita nyari kosan yang nyaman gitu. Betul. Mungkin ketika sering terjadi gangguan-gangguan kayak gitu juga aku mikirnya, oh yang penting lo nggak nampakin ke gue gitu loh. Iya. Jadi makanya aku bertahan di situ. Tapi kebanyakan temennya Kak Kiki ini ketika Iya. main dia ditampakin, Mereka yang lihat, mereka yang gitu. lihat. Jadi kalau Kak Kiki sendiri nggak pernah ngeliat sosok wanita ini juga nih, cuman Nggak suara pernah. aja. Cuma suara aja. Mungkin paling ketika si rep-repan itu, cuma kan balik lagi untuk rep-repan kan aku juga nggak bisa yang mastiin aku dalam kondisi 100% sadar kan. Iya, iya, iya. Gitu. Pas Kak Kiki nge-record itu bentuk suara aja nih, sumber suara aja atau Suara aja gitu. Dan memang waktu itu ketika aku tanyain juga nih kayak ke teman-teman aku yang katanya Iya. Indigo gitu kan. Heeh. Ada yang bilang ketika aku record itu di bawah tangga ada perempuan lagi ngeliatin aku sambil lidahnya tuh ngejelalak gitu kayak gitu. Iya, iya, Gitu. Ada juga yang bilang itu sosoknya anak kecil kayak gitu-gitu sih. banyak opini nih dari sosok-sosok Banyak itu. opini. Iya. Dan gue juga jujur ya penasaran Kak, maksudnya kenapa nih 2 kamar ini nggak boleh disewain dan harus tetap kosong aja dengan alasan pemilik bilang nanti kalau ada saudara baru ditempatin kalau ada saudara lagi main. Kak Kiki, gue rasa makasih banyak nih udah mau berbagi pengalaman horornya di Dimensi Mistik. Iya, sukses terus Kak Ari. Amin, sukses juga nih buat karirnya Kak Kiki nih ke depannya. Ya udah, gua rasa cukup kisah pengalaman horor yang Kak Kiki alami di kosan itu pada tahun 2019 sampai 2021 pertengahan ya. Iya, sampai 2020 pertengahan. 1,5 tahun ya. 1,5 tahun. 1,5 tahun. Yang bikin kengerian yang dialami sama Kak Kiki. Kalau gua yang ngalamin, mungkin gua langsung cabut nih dari kosan itu Kak. Dan sebelum gue akhiri, buat kalian semua yang punya pengalaman horor kisah nyata yang epic-epic seperti yang dialami sama Kak Kiki ini, mau cerita di Dimensi Mistik jadi narasumber, langsung aja DM ke Instagram Dimensi Mistik, atau bisa melalui email. Bisa juga nih langsung DM ke Instagram gue, nanti semua linknya bakal gue cantumin di kolom deskripsi. Terus dukung channel Dimensi Mistik dengan cara subscribe, like, komen, dan share biar gue makin semangat menghadirkan narasumber-narasumber yang punya pengalaman horor kisah nyata yang epic-epic seperti yang Kak Kiki alami. Dan jangan lupa nanti yang mau tanya-tanya langsung tentang MC atau mau ada acara-acara ya Kak, Boleh. nanti link Instagram Kak Kiki ada di kolom deskripsi, jadi langsung aja nih DM. Dan Kak Kiki sekali lagi makasih banyak. Terima kasih juga Kak Ari. Semoga pada suka sama ceritanya. Amin. Sekian nih gua Aris Dimensi Mistik dan Kak Kiki pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.